Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Learning Journal yang keempat kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky, peserta Latsar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor absen 21 angkatan 127, gelombang 5 tahun 2022. Untuk chapter 4 kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami nilai-nilai berakhlak yang menjadi core value dari ASN. Pada materi kali ini kami sangat dituntut aktif dalam memahami nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pada pelayanan yang diberikan oleh pemateri, yaitu Bapak Sudirman Yahya. Materi nilai-nilai berakhlak sendiri telah kami pelajari sebelumnya pada halaman MOOC. Metode pembelajaran kali ini disampaikan dengan dua cara, yaitu sinkronus, yaitu di mana kita bersama berdiskusi secara langsung dengan pemateri, yaitu Bapak Sudirman Yahya, dan disampaikan dengan sinkronus, yaitu di mana kita mempelajari materi secara mandiri pada modul yang sebelumnya telah dipelajari pada halaman MOOC. Nah, sekarang marilah kita akan mengupas tuntas mengenai nilai-nilai berakhlak yang menjadi core value dari ASN itu sendiri. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Adapun unsur penting pelayanan publik, yang pertama organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, dan atau organisasi yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Adapun asas penyelenggaraan pelayanan publik, yang pertama kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik, yang pertama partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, kemudian akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik berkualitas. Yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kelima, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, dan juga serta berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Adapun tingkatan pelayanan prima, yang pertama memenuhi kebutuhan dasar pengguna, yang kedua memenuhi harapan pengguna, dan yang ketiga melebihi harapan pengguna, mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. ASN sebagai pelayan publik. Pada fundament pemahaman dasar pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagaimana konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Kemudian pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Adapun tugas ASN sendiri, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan juga yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai berorientasi pelayanan dalam core value ASN. Yang pertama, kriteria operasional berorientasi pelayanan. Yang pertama, ASN harus memiliki kode etik atau kode of ethic untuk menjabarkan pedoman perilaku sesuai dengan tujuan yang terkandung dari masing-masing nilai. Yang kedua, untuk mendetailkan kode etik tersebut,
dapat dibentuk sebuah kode perilaku atau kode of conduct yang berisi contoh perilaku spesifik yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai ASN sebagai interpretasi dari kode etik tersebut. Yang ketiga adalah pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Adapun panduan perilaku atau kode etik nilai berorientasi pelayanan bagi ASN yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Nah, adapun upaya menghadapi tantangan tersebut, yang pertama pemanfaatan informasi, teknologi dan Internet of Things. Yang kedua adalah akselerasi reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu melakukan terobosan atau inovasi pelayanan publik. Demikian pembahasan kita mengenai berorientasi pada pelayanan kali ini. Semoga lewat penjelasan tadi, kita dapat menjadi ASN yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas. Terima kasih dan sampai jumpa.